Halo Pedikers. Proses hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih terus berlangsung. Beberapa nama mulai menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah Febri Diansyah yang mendampingi Putri Chandrawati. Lantas seperti apa sosok Febri Diansyah yang pernah menjabat sebagai juru bicara KPK ini? Mari kita bongkar. Febri Diansyah SH lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 Februari 1983. Ia merupakan seorang aktivis anti korupsi dan pengacara. Usai lulus dari SMA Negeri 4 Padang, Febri melanjutkan pendidikannya di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Namun setelah beberapa waktu, Febri tidak merasa cocok dengan jurusan yang ia ambil. Lalu pada tahun 2002, ia pun tergerak untuk mendaftar kuliah di jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Febri termasuk sosok pekerja keras sejak masih berstatus mahasiswa. Dirinya sempat kembali ke kampung halaman untuk bekerja dan mengumpulkan uang. Uang yang berhasil dikumpulkan Febri digunakan untuk membayar biaya kuliahnya di UGM. Setelah bekerja, Febri tetap menjalani perkuliahannya di Universitas Andalas. Semasa kuliah, Febri termasuk aktif di organisasi Indonesia Court Monitoring atau IMC. IMC merupakan lembaga pengawas peradilan di Yogyakarta yang mengikuti organisasi ini guna mengasah ilmu hukum yang diperoleh di bangku kuliah. Pada saat itu, Febri juga kerap menyaksikan banyaknya lulusan hukum yang alih-alih menegakkan hukum, tapi malah melindungi orang-orang yang bersalah. Kondisi ini membuat idealisme Febri berkecamuk. Dirinya ingin melakukan perubahan dan mengikuti kegiatan atau aktivitas yang menentang mafia hukum dan korupsi di pengadilan. Hingga pada tahun 2007, Febri mampu menyelesaikan pendidikannya dan menyandang status sarjana hukum. Ia pun memilih merantau ke Jakarta dan bergabung bersama Indonesia Corruption Watch atau ICW sebagai peneliti hukum. Organisasi ini berisi orang-orang yang berkomitmen tinggi untuk menjegal korupsi. Selain memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu yang diembannya, ICW juga sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi kritisnya terhadap persoalan mafia peradilan. Selama berkarir di ICW, Febri bertugas di bagian program monitoring hukum dan peradilan. Ia bertugas untuk memonitor jalannya persidangan para pelaku korupsi di Indonesia. Hal ini tentu perlu dilakukan karena masih banyaknya praktik mafia peradilan di dalam proses penyelesaian kasus-kasus korupsi. Selain itu, Febri juga aktif menulis pada kolom di beberapa surat kabar terkemuka. Ia bahkan turut diundang dalam acara talk show televisi sebagai aktivis dan pengamat hukum. Namanya pun makin dikenal masyarakat. Berkat kerja kerasnya, Febri mendapat penghargaan sebagai aktivis atau pengamat politik paling berpengaruh pada tahun 2011. Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga Riset Politik Carta Politika Indonesia atas intensitas pernyataan Febri pada isu-isu korupsi seperti kasus Wisma Atlet, Undang-Undang KPK, pemberantasan korupsi, kasus cek pelawat dan seleksi pimpinan KPK, yang dianggap tertinggi dibanding pengamat dan aktivis lain. Semangat untuk memberantas korupsi membuat Febri Diansyah bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Setelah melalui serangkaian proses, dirinya diterima di bagian pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK. Berkat pengalaman dan kemampuannya dalam permasalahan korupsi, karir Febri semakin menanjak. Pada Desember 2016, ia dilantik sebagai Kepala Biro Humas KPK. Febri juga menjadi juru bicara KPK, menggantikan pelaksana harian Yuyuk Andriati Iskak. Selama memegang jabatan ini, Febri telah menyampaikan berbagai informasi kasus-kasus, seperti korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto, hingga kasus suap ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Meski bekerja di dalam lingkungan KPK, Febri tak ragu menyuarakan kritik terhadap revisi Undang-Undang KPK. Pada tahun 2019 lalu, ia juga mengkritik seleksi calon pimpinan KPK yang dinilai bermasalah lantaran meloloskan kandidat yang diduga melanggar kode etik. Pada kepemimpinan Firly Bahuri, Febri tak lagi menjadi juru bicara, ia hanya bertugas sebagai Kepala Biro Humas KPK. Hingga pada 18 September 2020, Febri memutuskan untuk mengundurkan diri dari KPK. Adapun alasan dibalik keputusannya ini adalah karena ia menilai bahwa kondisi hukum dan politik dalam lingkungan KPK telah berubah, sehingga lembaga ini sudah tak sesuai dengan cita-cita dan idealismenya.
Meskipun menurut Febri, KPK merupakan lembaga independen yang menjadi harapan banyak pihak. Ketika masih menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Febri Diansyah tercatat memiliki harta kekayaan hingga ratusan juta rupiah. Dilansir dari LHKPN, Febri memiliki sebuah tanah dan bangunan di daerah Jakarta Timur. Tanah dan bangunan seluas 115 meter persegi kali 55 meter persegi ini bernilai 600 juta rupiah. Febri juga diketahui memiliki 2 buah mobil dan 2 mobil motor. 2 buah mobil yang dimilikinya yakni Toyota Avanza 1,3 GMT tahun 2017 dengan nilai 130 juta rupiah dan Daihatsu Terios Adventure tahun 2017 senilai 150 juta rupiah. Adapun 2 buah motor miliknya yakni Honda CS1 tahun 2008 senilai 4 juta rupiah dan Honda Vario tahun 2013 senilai 7 juta rupiah. Selain tanah bangunan dan kendaraan, Febri juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 50 juta rupiah. Surat berharga senilai 17 juta rupiah, kas dan setara kas senilai 24 juta rupiah, serta harta lainnya senilai 293 juta rupiah. Dalam laporan LHKPN ini, Febri tercatat memiliki hutang senilai 404 juta rupiah. Dengan demikian, total harta kekayaan Febri Diansyah sebesar 872 juta rupiah. Setelah berhenti dari KPK, Febri Diansyah berkarir sebagai pengacara dan telah menangani berbagai kasus. Salah satu kasus yang berhasil ditanganinya yakni gugatan korban skema Ponzi emas dengan kerugian 1 triliun rupiah di Pengadilan Negeri Tangerang pada Juli 2022. Saat ini Febri turut andil dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dirinya tergabung dalam tim pengacara istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang telah berstatus tersangka. Dalam menjalankan tugasnya, Febri sempat diragukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa pun meminta agar kartu pengacara Febri Diansyah dicek terlebih dahulu. Hal ini terjadi di awal eksepsi Putri Chandrawati dibicarakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain memohon kepada majelis hakim untuk mengecek kartu pengacara Febri Diansyah, Jaksa juga meminta agar berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Jakarta milik Febri turut dicek. Tak hanya sempat diragukan di dalam ruang sidang, pihak ECW menganggap keputusan Febri Diansyah untuk mendampingi proses hukum Putri Chandrawati dinilai gegabah. Hal ini disampaikan melalui Kurnia Ramadana, keputusan Febri kali ini dinilai cukup mengherankan. Karena Febri semestinya memahami narasi soal keberpihakan atas korban kejahatan. Oleh karena itu, tidak semestinya Febri mendampingi Irjen Verdi Sambo dan istri. Meski tak menyampaikan dengan jelas alasan dibalik keputusannya, Febri Diansyah mengatakan bahwa dirinya akan bekerja secara objektif. Semoga idealisme yang dimiliki Febri sejak masih berstatus mahasiswa tetap teguh dipegang hingga saat ini.